Baik, teman-teman, kita mulai saja. Kelihatannya teman yang ditunggu masih belum tutup ya. Jadi hari ini sesuai peta program yang sudah diberikan dan penjelasan mengenai kisi-kisi UTS. Teman-teman, UTS-nya kapan jadwalnya? Minggu depan ini, Pak. Tanggal 5, Pak. Kalau SIS tanggal 6. Tanggal berapa? Tanggal 6 untuk SIS, Pak. Tanggal 6 ya. Jadi hari apa ya? 6 itu Jumat ya? Infonya 6 Jumat. Oh iya. 6 ya. Oke. 6 atau 5? kalau dari admin itu Kamis ya, jam Jumat berapa? jam 8.30 katanya gitu, Pak. Hari Kamis. Jumat. Oke. Jumat jam 8.30, waktu pengerjaan 60 menit. Oke, baik Pak Firat. Teman-teman nanti ketua kelasnya siapa ya? Ini masih dibagi 2. Gabung ini, Pak. Sudah gabung ya? Oke. Yang ini gabung, Pak. Pak Safor, Pak. Ketua Pak Safor. Pak Safor sudah hadir belum ini? Pak Safor belum hadir ya? Wakilnya ada Pak Arif, Pak. Oh, Pak Arif. Baik, Pak Arif. Jadi Pak Arif sama Pak Safor kan ngelola WA Group ya di kelas ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kan waktu UTS-nya itu adalah 60 menit. Soal nanti akan dibagi admisi. Sebenarnya kalau UTS itu biasanya saya menghendakinya tertutup sih di kelas gitu. Cuma karena kita PJJ maka nanti pengerjaannya ya dikerjakan saja teman-teman. Kemudian kalau ada source dari luar silahkan dicantumkan di referensi. Tapi dalam waktu 60 menit itu, jadi teman-teman tidak hanya mengerjakan. Jadi teman-teman nanti silahkan dipersiapkan kertas folio, kemudian ballpoint. Jadi nanti teman-teman mengerjakannya di kertas folio dari soal yang diberikan. Kemudian nanti silahkan difoto atau di-scan ke LMS ya, dikirim ke LMS. Pengiriman paling lambat saya set jam 9.30 nanti. Nah, karena mungkin ya dari waktu-waktu kemarin itu ada beberapa yang terlambat, maka saya akan memberikan soal lebih awal, yaitu jam 8, tapi lewat medsos saya. Jadi silahkan nanti
saya kirim akun medsos saya ke Pak Arif. Pak, saya sudah punya WA-nya Pak Arif ya? Atau nanti Pak Arif atau Pak Safor WA ke saya, nanti saya kirim akun medsos saya, nanti jam 8 pagi sudah ada soalnya. Jadi silahkan dikerjakan. Jadi saya memberi toleransi 30 menit lah, supaya teman-teman tidak terlambat mengumpulkan di LMS. Gitu. Teman-teman sudah punya akun IG semua kan? Harusnya sudah ya, Mas MTI ya? Sudah Pak. Ada Pak Agung. Oke, siap. Jadi nanti silahkan, nanti jam 8 sudah saya posting, soalnya sama dengan yang akan dikirim Mbak Tutut 30 menit kemudian, tapi teman-teman sudah bisa mulai mengerjakan pada saat jam 8 lebih 2 menit ya. Ketika mengakses IG saya sudah bisa langsung nanti dikerjakan, perintahnya sama, tapi waktunya nanti akan sampai jam 9.30 sesuai waktu LMS, karena set LMS-nya adalah set sesuai dengan waktu yang diadmisi. Tapi saya memberikan kelonggaran 30 menit sebelumnya supaya masalah teknisnya dapat teratasi. Itu, jadi nanti akun IG saya akan saya kirim ke Pak Arif atau Pak Safor supaya jam 8 hari Jumat sudah kemudian teman-teman bisa mengakses soalnya. Materi gitu ya, untuk rules-nya sudah oke, teman-teman? Ya nanti minta tolong disampaikan di WA Group ya, Pak Arif atau Pak Safor. Iya Pak. Sementara untuk materinya adalah apakah itu materi ya dari saya yang ada di LMS ataupun yang sudah diberikan oleh tutor dan tugas gitu ya. Jadi itu materinya. Saya sebenarnya ingin mendapatkan feedback saja sih. Jadi apakah materi yang kami berikan, saya dan tutor itu sudah dipahami belum oleh teman-teman itu. Nah, kalau belum, ini bisa menjadi alat untuk evaluasi. Baik, kita akan mengevaluasi materi karena di kitab program saya tidak akan membahas materi, tapi menambahkan saja kalau ada teman-teman yang kurang memahami selama 6 kali pertemuan, itu materi apa saja yang belum dipahami, silahkan diklarifikasi ke saya, akan saya sampaikan lagi. Gitu. Jadi kita tanya jawab saja untuk siang ini, gitu. Untuk persiapan UTS, gitu. Atau mungkin juga untuk bisa persiapan nanti setelah UTS, karena setelah UTS teman-teman akan membuat semacam paper gitu mengenai manajemen sistem informasi strategik gitu. Jadi tugas ketiga itu teman-teman akan mengevaluasi sistem informasi di sebuah entitas. Nah, entitasnya itu terserah teman-teman mau entitas sendiri, entitas perusahaan, atau perusahaan orang lain, atau instansi pemerintah. Ya. Jadi sifat tugas ketiga dan keempat itu masih kelompok. Sementara UAS-nya nanti sifatnya adalah take home dan individu. Jadi teman-teman membuat penulisan paper secara ilmiah, nanti akan saya berikan materi dan triksnya seperti apa supaya bisa menulis ilmiah dengan cepat dan berstandar publikasi nasional. Nah itu untuk tugas UAS. Nah tugas setelah UTS itu adalah membuat semacam rekomendasi sistem informasi strategik apa yang harus dipunyai sebuah entitas supaya dia tidak kemudian ketinggalan dengan pesaingnya untuk mendapatkan competitive advantage sustainability ya. Nah itu yang akan teman-teman buat, jadi membuat roadmap, membuat Renstra atau membuat analisis dengan menggunakan 5 tools gitu, ada SWOT, ada kemudian IT roadmap, kemudian McFarland, kemudian supply chain business system gitu, ada external analysis dan internal analysis yang teman-teman akan buat dan teman-teman akan mengusulkan kira-kira sistem informasi strategik apa yang ke depan akan digunakan oleh entitas tersebut. Tugas ketiga itu.
Nah, tugas keempat sudah mulai fokus ke bagaimana temuan di tugas ketiga itu untuk menjadi sebuah tulisan ilmiah. Nah, tugas UAS akan disajikan, tulisan ilmiah itu akan disajikan teman-teman secara sendiri-sendiri. Oke. Baik, kita mulai discuss saja sambil nanti kita bisa melihat materi apa saja yang teman-teman kurang memahami. Nah, sebenarnya saya mau absen nih, tapi daripada saya harus absen, saya bisa minta tolong Mas Arief untuk nanti mengirim siapa yang tidak masuk hari ini, sehingga saya bisa mengabsen teman-teman. Daripada saya absen satu-satu, nanti waktunya habis. Itu ya Mas Arief ya? Iya, Pak. Mas Safar belum hadir ini. Nah, nanti silahkan dikirimkan saja lewat WA, biar cepat itu. Siapa yang tidak masuk hari ini. Saya belum hafal semua ya. Mahasiswanya 52 ya? Atau 53 ya? 53, Pak. 53 ya. Atau Mas Arief bisa buat Google Form gitu, Google Sheet gitu untuk menampung absen mahasiswa, atau monggo kalau sudah punya mekanisme lah. Saya intinya minta siapa yang nggak masuk nanti dikirim ke saya biar saya bisa absen di sistemnya MTI. Baik, silahkan mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi selama sebelum UTS ini. Saya akan menjawab. Mohon izin, Pak. Silahkan. Masih terkait dengan UTS, Pak. Baik. Kan kemarin di mata kuliah ini ada yang menggunakan LMS pada saat bersamaan gitu, Pak. Nah, ternyata banyak yang... Ini Pak siapa ini? Sorry, Pak. Oh, Pak, sorry kok belum ketemu. Pak Hidayat ya. Iya, Pak. Oke. Gimana Pak Hidayat? Jadi pas kemarin, misalnya pas di artificial intelligence itu, AI. itu bareng-bareng menggunakan LMS, gitu, Pak. Nah, ternyata beberapa atau sebagian besar itu tidak bisa langsung mengakses gitu. Nah, takut saya kalau misalnya nanti ngirim apa ini hasilnya itu pada jam sibuk gitu ya, karena kan pagi mungkin ada mahasiswa lain yang juga menggunakan room yang sama di LMS. Itu nanti jadi terkendala untuk mengirim tepat waktu gitu, itu apakah ada solusinya gitu, misalnya lainnya gitu. Oke, terima kasih Mas Arief ya. Sebentar. Oke, jadi karena waktu itu dibatasi sampai 9.30, silahkan di CC saja ke sini. Saya tuliskan alamat email saja saya. Jadi kan alamat email itu kan tertera ya, dia paling lambatnya kapan ya. Ya. Saya sudah kirim itu alamat email saya, silahkan dikirim ke sana, dan LMS-nya coba akan dicoba untuk di submit di sana. Tapi kalau kemudian belum berhasil, itu silahkan di email tersebut. Jadi email tersebut kan sudah bisa mendetek bahwa teman-teman itu mengirim tepat waktu. Kalau memang nggak bisa masuk LMS, di email itu nanti akan saya terima itu dan tidak masuk ke mahasiswa yang telat mengirim. Jadi sudah sekiranya mau di LMS atau di email, tapi prioritasnya adalah LMS dulu karena menunggu waktu tutup. Tapi kalau di LMS-nya terkendala akses ya di email saja. Nah, di email kan lebih cepat dan itu tercatat waktunya bahwa sebelum jam 9.30 waktu Yogyakarta atau waktu Indonesia Barat.
kasih Pak. Matur nuwun Mas. Ada yang lain? Non sewu Pak Agung. Monggo Pak Firat. Apakah ada sedikit petunjuk atau kisi-kisi kami untuk bentuk atau materi UTS besok Pak Agung? Mengingat waktunya hanya 1 jam gitu kan. Baik. Ya, nanti akan saya sampaikan Pak Firat kisi-kisinya. UTS itu mengenai apa saja itu. Nanti akan saya sampaikan setelah kita diskusi tanya jawab, mungkin nanti setengah jam sebelum kuliah berakhir. Nanti akan saya sampaikan, tapi intinya adalah materi yang sudah saya sampaikan, baik secara conference atau yang ada di LMS, atau ada referensi kalau ada, atau tugas-tugas. Jadi tugas itu juga akan menjadi soal juga, karena ada beberapa kemarin yang menurut saya masih kurang optimal dalam menjawab gitu. Jadi ini relevan menurut saya untuk jadi sebuah soal ujian gitu. Karena ini sangat berhubungan dengan konteks sistem informasi strategik dan ya mungkin teman yang kebagian soalnya itu belum maksimal menjawab gitu. Ya makanya ini coba ingin saya share ke teman-teman yang lain apakah sudah mempunyai pemahaman yang sama atau belum. Gitu Pak Firat ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Ya. Monggo yang lain. Atau menurut teman-teman kira-kira di materi yang mana yang masih agak kesulitan atau mungkin masih ingin ditanyakan lagi? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Ini mengenai yang tugas kemarin sih Pak, yang kita diskusikan kemarin sih. Yang pertama atau kedua? Ada yang terakhir Pak. Oke, kedua ya. Tentang sustainable itu loh Pak, sebuah perusahaan. Oke. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh lebih ke gini sih. Sekarang kan banyak startup ya Pak. Ya. Which is kalau startup itu bentuknya bukan aset gitu, mereka nggak punya aset sebetulnya. Jadi mereka cuma dibilang harganya tinggi karena valuasi aja gitu. Nah, menurut saya valuasi itu kan ketika orang misalkan investor tarik uang, otomatis valuasinya akan turun gitu Pak. Nah itu apakah bisa dibilang sustain Pak? Kalau misalkan kayak Gojek gitu, padahal mereka kan based on valuasi bukan based on aset gitu Pak. Apakah Gojek itu sudah termasuk sustain gitu Pak? Oke. Baik Mas Ramadhani ya. Kita mau bicara mengenai ekonomi startup. Ekonomi startup. Oke, sebentar. Kira-kira kalau startup itu dimasukkan ya dalam perspektif manajemen strategik gitu ya. Itu masuk di mana dia? Kira-kira kalau kita mau tebak-tebakan dulu gitu. Kalau di pertama gimana kira-kira kalau sebuah startup itu dia akan masuk dynamic view juga dynamic capabilities view. Dynamic capabilities. Oke. Ya.
Pertama, kita harus mendiskusikan bagaimana bisnis sebuah startup, sebuah ekonomi digital, atau kita sebut sekarang ada yang namanya unicorn, ada yang namanya dekakorn. Kalau unicorn itu dia punya valuasi setara berapa ya, 40 triliun kalau nggak salah ya, 1 miliar US gitu. US, kemudian kalau dekakorn itu 10 miliar US ya. Oke, kemudian saya akan tanya, kalau startup itu kira-kira dia bisnisnya bisnis apa sih? Apakah dia bisnis produk atau bisnis jasa gitu? Kita akan mulai. Kira-kira kalau startup itu sebenarnya bisnisnya apa? Dia membuat produk atau memberikan servis gitu. Servis, jasa ya Mas, servis. Jasa. Oke. Baik, jasa apa gitu? Apakah misalnya Traveloka itu jasa tiketing, Gojek itu jasa penghantaran, kemudian Bukalapak itu misalnya jasa untuk sewa website, itu sewa slot dalam website, atau jasa dalam bidang apa gitu, untuk startup atau bisnis yang berhubungan dengan ekonomi digital itu. Jasanya kalau menurut saya ya Pak, ya Mas Roman. Startup itu sebetulnya lebih ke ini sih Pak. Mereka tuh aset mereka adalah data sih Pak. Oke. Jadi yang mereka jual atau mereka berikan itu lebih ke servis penggunaan data gitu Pak. Oke. Karena kalau Gojek dibilang bisnis penghantaran juga, mereka sebetulnya driver itu dianggap sebagai mitra, bukan sebagai karyawan gitu Pak. Ya, betul. Oke, jasa. Jasa kemudian kalau kita kontekskan dengan tugas pertama, yaitu mengenai the world is flat gitu. Dia masuk ke mana? Pendatar yang keberapa dia? Jadi dia pendatar yang penggunaan www itu mungkin termasuk sih Pak, kalau menurut saya Pak. Oke, jadi crowdsourcing itu ya. Jadi dia jasa data yang dikumpulkan oleh orang lain. Oke, jadi ekonomi digital itu memang basisnya adalah menjual jasa berupa data. Tapi data itu dijual kepada siapa? Kepada investor, supaya dia mau menanamkan uangnya kepada perusahaan itu dengan ganti dia mendapatkan data yang dapat dia otorisasi oleh investor tersebut. Jadi ya seperti jualan data. Nah, data itu diperoleh dari mana? Apakah dia peroleh sendiri, dia mining sendiri, ataukah data itu diambil dari publik? Publik yang dengan sukarela mengumpulkan data, atau dia mining data sendiri, dia survei sendiri, dia sebar angket sendiri, dia sebar petugas surveyor sendiri untuk mengumpulkan data dari masyarakat, kemudian dia olah data itu, kemudian dia sampaikan kepada investor. Nah, ternyata tidak. Ternyata mereka membuat sebuah platform yang itu bisa digunakan untuk menjalankan bisnisnya dengan mitra-mitranya, tetapi platform itu juga bisa digunakan untuk mining data dari para user yang menggunakan jasa dia, baik jasa dalam penggunaan data maupun jasa dalam aktivitas yang real, apakah GoMessage, GoPay, Gojek dan lain-lain. Nah, mereka kemudian berbisnis di situ. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini adalah bisnis yang membedakan antara startup dan perusahaan yang tradisional atau perusahaan yang sering kita temui. Itu bedanya apa? Nah, kalau perusahaan yang tradisional itu menghitungnya adalah menghitung aset. Dia menghitung modal. Dari modal yang dia punyai, dia akan membuat semacam perencanaan pada tahun berapa dia akan memperoleh return of investment. Apakah tahun ketiga, tahun kelima gitu. Nah, tahun pertama dia pasti akan sudah berpikir bagaimana cara balik modalnya. Dia menanamkan 1.000. Kemudian tahun pertama dia mungkin hanya mendapatkan 10. Jadi gapnya masih 990. Tapi di tahun ketiga dia akan berusaha untuk mendapatkan 1.000 supaya return of investment-nya itu kembali.
Nah, tahun keempat, kelima itu akan seperti itu. Makanya dia akan susah untuk naik karena cara kerjanya adalah linear. Nah, ini berbeda dengan startup. Startup ada sebuah masa yang dinamakan dengan bakar uang. Di bakar uang itu adalah cara untuk mendapatkan jasa sekaligus untuk bisa membuat orang atau customer itu tergantung pada dia. Nah, itu yang dinamakan bakar uang. Ini yang tidak terjadi di sebuah bisnis tradisional. Nah, bakar uang itu dia membeli barang atau membeli produk dari customer, dari pihak yang dia kerjasamakan, dari suppliernya. Misalnya kalau Traveloka ya beli di Garuda, Traveloka beli di Lion misalnya, atau Traveloka beli di hotel, tiket hotel itu. Nah, bakar uang itu adalah membeli selisih harga dari tiket yang seharusnya dia beli dengan dapat memberikan diskon. Nah, itulah yang dinamakan bakar uang. Jadi startup itu harus bisa bakar uang dulu. Jadi startup itu harus punya modal dulu untuk bakar uang. Nah, kalau bakar uang itu sudah berhasil dilakukan, maka customer itu akan terus menggunakan jasanya. Saya sekarang kalau beli tiket pesawat, kereta, atau hotel itu ya ke Traveloka, mau beli langsung selain waktunya lama, kemudian harganya lebih mahal. Tapi ketika saya memilih Traveloka, maka saya akan menjadi tergantung karena ada layanan yang lebih murah dan mungkin ada promo atau diskon yang disediakan dalam beberapa waktu. Nah, ini kalau ini terjadi di banyak orang, itu orang tersebut akan kemudian memberikan ketergantungannya. Yang kedua akan memberikan datanya, karena Traveloka itu detail apa yang dia minta ke kita dari data marknya itu detail gitu, data transaksinya gitu ya, dari nama, ID, kemudian alamat, kemudian tujuan, kemudian sampai mungkin kesukaan, kemudian fashion dan lain-lain. Jadi itu data yang diberikan. Nah, data ini kalau diolah dengan big data, dengan machine learning, ini akan bisa mendapatkan data-data baru yang itu sangat diminati oleh investor. Nah, makanya mengapa startup ini kemudian bisa cepat sekali naik valuasinya ya, bukan asetnya, tapi valuasinya. Valuasi itu adalah aset yang imajiner, tapi itu bisa real ketika kemudian itu dioperasionalkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa aset atau valuasi Gojek itu sudah mencapai lebih dari 40 triliun. Jadi omset Gojek itu lebih besar daripada omset Garuda. Garuda yang sudah lama berdiri, maskapainya banyak, pegawainya banyak, tersebar di seluruh dunia, itu sekarang kalah dengan Gojek gitu. Ya, karena dia jualan data gitu dan jualan service dengan mitranya gitu. Karena Gojek itu nggak punya pegawai, tapi dia punya platform yang kemudian dia dikerjakan oleh mitranya untuk memservis customernya, yang customernya memberikan dia data gitu. Nah, dengan seperti itu maka ekonomi atau definisi dari keuntungan, definisi dari aset itu berubah dengan seketika ini. Ini belum pernah terduga, belum pernah terjadi sebelumnya dengan ekonomi digital, ekonomi yang berbasis teknologi digital, yang kemudian bisa mendapatkan data-data baru dan data-data ini bisa dijual. Karena data-data itu cukup penting ya, untuk kemudian sebuah perusahaan yang bisa mendapatkan data itu tidak perlu lagi survei. Jadi perusahaan fashion, perusahaan mobil, kemudian perusahaan makanan itu sekarang nggak perlu survei pasar lagi. Survei pasar itu sesuatu yang harus dilakukan untuk membuat produk baru dulu. Tapi sekarang dengan membeli data-data dari para pembuat platform itu, mereka hanya tinggal membeli data dan kemudian membuat barang yang di custom sendiri sesuai dengan keadaan pasar. Kemudian mereka baru melemparkan produk. Jadi begitu ya, Mas Romadhoni tadi. Jadi ada perubahan pola bisnis dalam mempertahankan sustainable competitive advantage ya, dari yang berbisnis berbasis aset, modal, omset menjadi berbasis data dan valuasi. Jadi apakah ini dynamic ataukah knowledge, itu akan sangat tergantung. Kalau knowledge itu biasanya startup yang langsung mulai dari awal, dari perusahaan nol, yang menggunakan knowledge-nya, menggunakan data sehingga dia bisa survive, bisa sustainable advantage. Tapi kalau dynamic itu perusahaannya sudah ada dulu, sudah punya bisnis ya, seperti Kodak atau Nixon saya lupa, atau Canon itu, bisnis foto misalnya, kemudian karena dia
ketinggalan dengan perubahan yang sangat cepat, dia merubah bisnisnya menjadi perusahaan 7-Eleven gitu misalnya. Nah ini dinamik. Kalau knowledge itu yang dari awal memang sudah menggunakan knowledge. Begitu, Mas Romadhoni. Atau silakan. Bertanya Pak Agung. Oke, Pak Firat ya. Iya, menurut saya sebenarnya ini timbul ya menarik sekali, banyak sekali pertanyaan Pak Agung, terutama terkait dengan ekonomi kreatif, ekonomi digital ini Pak. Tapi tadi tersirat Pak Agung sampaikan tentang bakar uang gitu Pak. Jadi kalau semisal boleh dalam satu, saya termasuk mempelajari ekonomi dulu masih konvensional Pak. Zaman-zaman dahulu sekali di mana satu perusahaan berdiri harus memperhatikan fixed cost sama variable cost-nya gitu Pak. Ya. Pertama di awal adalah initial cost-nya yang harus dipenuhi saat dia mulai akan beroperasi gitu Pak. Nah, kalau dalam konteks tadi yang Bapak sampaikan bakar uang itu kan fase yang harus dilewati oleh satu perusahaan yang di ekonomi digital ya Pak. Kalau digolongkan itu bolehkah disebut sebagai fixed cost atau seperti biaya promosi Pak yang nantinya memang tidak ada balikan dan hanya dikorbankan untuk mencapai value tertentu? Itu Pak mungkin pertanyaan saya. Oke, baik. Ya, kalau kita menggunakan definisi ya dari fixed cost atau marketing cost gitu, itu lebih cocok atau lebih tepat kalau itu sebagai marketing cost Pak Firat ya. Jadi ini salah promosional ya Pak berarti Pak? Ya, masih promosi, tapi ya saya nggak tahu ini secara etik ya. Secara etik itu boleh tidak ya melakukan promosi dengan menggunakan subsidiary ya Pak. Sesuatu yang mereka subsidi. Nah, memang ini belum pernah terjadi sih. Jadi bukan politik, bukan money politik, money bisnis gitu ya. Tapi ini mungkin dulu belum mahfum gitu, belum terbiasa gitu ketika sebuah bisnis itu kemudian harus menggunakan sebuah marketing yang mengeluarkan uang besar untuk customer supaya customer mau ikut ke kita itu. Itu memang belum dibahas secara akademik apakah ethical bisnisnya itu sudah terpenuhi atau belum. Tapi itu terjadi, sekarang terjadi di dunia ini dengan adanya startup dan ekonomi digital yang dibuat, itu terjadi bahwa ketergantungan itu diciptakan dengan harga yang lebih murah gitu. Karena subsidi dari perusahaan itu ya Pak, berarti ya? Ya, subsidi dari perusahaan ekonomi digital ya, bukan perusahaan. Jadi ekonomi digitalnya platform kan, dia di tengah kan Pak. Di tengah subsidi intermediary antara market, antara orang yang membutuhkan dengan produk yang membuat produk gitu. Dia di tengah. Dan dia itu semacam bukan calo ya. Akhirnya kalau calo itu harganya lebih besar, tapi ini kebalikannya calo. Dia membuatnya lebih murah gitu. Supaya tergantung, tapi tidak hanya tergantung, dia juga meminta data ke kita gitu. Nah, ya, data itu sebenarnya ada NDA-nya harusnya. Apakah ketika kita memberikan data itu adalah, kan dia pemaksaan juga sebenarnya. Jadi masalahnya kalau datamu nggak lengkap, masih ada yang blank, ya nggak bisa diproses gitu. Tapi kemudian apakah data itu bisa dijual ke pihak lain? Apakah itu juga data pribadi? Ya, nah, makanya ini memang harus dibicarakan secara ethical business. Tetapi secara bisnis ini memang sudah berjalan. Ekonomi ini, digital ekonomi dengan platform yang dibuat untuk membuat orang tergantung dan orang menyerahkan data secara ikhlas, dan data ini bisa digunakan perusahaan tersebut untuk meningkatkan valuasinya atau membuat modal bagi perusahaan ini. Jadi perusahaan ini jadi kelihatan besar oleh investor karena mempunyai data yang banyak. Data Gojek dapat mencatat semua transaksi ojek di Yogyakarta. Kemudian tempat-tempat makanan yang ada di Yogyakarta, makanan yang potensial, makanan yang enak, makanan dengan harga yang cocok untuk kelas premium, kelas bisnis, atau kelas mahasiswa misalnya. Nah, itu bisa dimunculkan oleh Gojek. Sekarang memang free. Tapi apakah 5 tahun lagi free? Saya nggak yakin kok. Mungkin 5 tahun lagi mungkin Gojek bisa menawarkan di aplikasinya. Kalau mau cari martabak enak, Gojek tahu. Tetapi bisa diklik $1 saja misalnya, atau Rp1 atau Rp10 misalnya untuk mendapatkan data martabak yang enak misalnya. Atau martabak yang di-like oleh 1.000 orang di Jogja misalnya.
kelihatannya akan ke sana kalau saya pernah bicara dengan plan bisnis dari Gojek. Tapi Gojek itu bisnisnya sangat menarik. Jadi 5 tahun lagi mungkin tidak bergerak di transportasi, tapi dia mau masuk ke bank. Nah, kalau sudah masuk ke bank ini dan misalnya Bank Indonesia tidak menyiapkan landscape-nya secara bagus, itu bank-bank swasta itu ya akan banyak gulung tikar itu. Itu yang kita mulai bisa belajar dari Cina. Cina itu sudah siap dengan cryptocurrency-nya. Nah, kalau kita tidak siap dengan cryptocurrency-nya, kalau kita Indonesia tidak siap dengan cryptocurrency, kemudian mau tidak mau penggunaan transaksi itu sudah menggunakan digital, ya ekonomi kita akan beralih ke sana gitu misalnya. Nah, harusnya memang harus dipersiapkan bagaimana ekonomi konvensional dan bagaimana ekonomi kripto ini dapat berjalan bersama, lalu disiapkan mitigasinya untuk mentransformasinya itu. Karena tidak mau kita akan menuju ke transformasi digital, termasuk penggunaan uang digital itu. Saya nggak tahu apakah sekarang menggunakan OVO, menggunakan GoPay itu sudah mengurangi laba dari bank. Gitu. Saya kira sangat besar itu, sangat mengurangi. Jadi begitu Pak Firas. Jadi memang ini sebuah bisnis yang baru dan kelihatannya diamini oleh pelaku-pelaku bisnis bahwa diperbolehkan untuk melakukan marketing dengan menggunakan strategi yang cukup berbeda dengan ethical bisnis yang dulu. Ini secara etik memang belum dibahas secara mendalam, tapi ini suatu yang berubah. Jadi yang dulunya berbisnis itu adalah jelas, kemudian ada persaingan usaha yang clear, dan kemudian jelas penggunaan apa yang kita bayar, kemudian apa yang kita beli itu kan jelas. Kalau sekarang kan kita membayar cost sebesar itu, cost Gojek dari Tugu ke Amikom itu katakanlah 20.000 gitu. Tapi apakah hanya 20.000 gitu? Data apa saja yang masuk di sana, kemudian transaksi apa saja itu yang tidak dihitung. Jadi penghitungan ekonominya sudah harus berubah. Dari dulu ekonomi industri, jadi ekonomi aset itu yang berbasis barang fisik. Nah, sekarang digital ini juga harus dihitung. Nah, kita kelihatannya yang belum siap. Nah, kalau sudah siap, harusnya mungkin bagi teman-teman mahasiswa S1 dan S2 itu bisa meminjam uang dengan ijazahnya itu ke bank. Itu. Karena ijazah dan sertifikat itu sama-sama aset itu harusnya. Ya, satu aset digital yang kita mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan ijazah dan kita juga mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan sertifikat, harusnya nilainya bisa sama. Nah, sekarang kita belum sampai ke ekonomi yang memberikan nilai yang sama antara ijazah dan sertifikat. Kalau di luar negeri sudah, misalnya Anda master itu berarti bisa meminjam uang sampai berapa miliar misalnya untuk membuka usaha itu. Karena apa? Ya karena untuk mendapatkan ijazah itu tidak mudah dan tidak murah. Nah itu harusnya sudah disebut aset, walaupun berupa knowledge, ya, knowledge aset itu, aset yang berupa intangible ya, bukan yang tangible gitu. Nah kalau kita sudah masuk ke situ ya seharusnya transaksi knowledge ini sudah bisa diukur. Gitu. Nah sekarang ini kan masih belum bisa ya, kita mau gadek ijazah itu masih susah gitu. Padahal untuk nyari ijazah itu juga nggak gampang dan nggak murah. Gitu. Nah itu Pak, itu yang regulasi kadang-kadang masih belum bisa berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang di-drive oleh digitalisasi. Sehingga kita agak susah juga untuk menarik pajak kepada perusahaan-perusahaan digital ini. Nah perusahaan digital ini tariknya siapa gitu? Pemilik motor, kita sebagai user, atau Gojek sebagai platform, atau Gojek sebagai pengambil data kita gitu. Siapa yang harus ditarik pajak? Karena semua itu ada uangnya. Nah, ini yang definisi-definisi ini memang harus didiskusikan supaya ekonomi digital itu bisa bertumbuh dengan baik dan melindungi customer. Nah, untuk berbisnis di digital ekonomi itu juga tidak mudah ya. Hanya beberapa perusahaan saja yang bisa survive untuk kemudian menjadi dekakorn ataupun unicorn. Jadi semua itu pasti berawal dari sebuah solusi yang ingin dibuat untuk kemaslahatan orang. Nah, solusinya adalah misalnya Gojek itu karena kita tidak bisa mendapatkan akses yang cepat dan transparan untuk memindahkan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Dulu kan dengan ojek biasa, biayanya mahal dan itu sering tidak rasional. Nah, bermula dari masalah itu, kemudian dia membuat aplikasi, kemudian dia bekerjasama dengan para pengojek yang mungkin tidak beruntung karena tidak ada di pangkalan yang tepat, kemudian dia baru berkolaborasi dan kemudian dia bisa dalam tanda kutip membantu orang untuk bisa mendapatkan akses dan nilai yang murah dan kemudian membantu pengojek itu untuk bekerja. Jadi basis pertama dari ekonomi digital itu adalah mempunyai solusi. Dan teman-teman kalau mau berbisnis di ekonomi digital adalah jangan membangun sebuah perusahaan yang dia sudah maju. Kita tidak akan ya mungkin suatu saat bisa menang lawan raksasa, tapi daripada menang dengan melawan raksasa yang sudah punya data berlebih, lebih baik kita menggunakan bisnis yang berbeda. Nah, ini yang penting harus dipahami. Kemudian bisnisnya juga sudah bertingkat gitu. Nah, ekonomi digital itu mempunyai hierarki sendiri. Kalau teman-teman Jogja itu biasanya membuat bisnis yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah di Jogja dan Jawa Tengah. Teman-teman Jakarta itu bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Teman-teman Singapura membuat aplikasi untuk teman-teman di ASEAN. Cina membuat aplikasi untuk Asia, dan yang membuat aplikasi untuk dunia itu Amerika. Gitu. Ini mainstream ya, tapi mungkin ada aplikasi-aplikasi kecil yang berusaha untuk mengubah mainstream tersebut. Gitu. Misalnya Gojek sekarang sudah sampai ke Vietnam, sudah sampai ke Singapura, itu walaupun juga masih kalah dengan Uber dan lain-lain. Itu mungkin Pak Perat atau teman-teman yang lain. Izin Pak, terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak, tadi tidak keputus. Oke, silakan kalau ada yang bertanya yang lain. Oh Mas. Pak izin. Ya, Pak Sur ya. Iya Pak, maaf. Ini Pak, yang tadi terkait dengan knowledge base sama yang dynamic base gitu Pak. Kalau melihat Aduh, terputus Pak. Terus juga terkait vaksinnya gitu Pak. Ya, dan ada Bio Farma gitu ya, yang kemudian sekarang mengembangkan menjadi kayak seperti vendornya vaksin untuk besoknya untuk vendor vaksin yang akan digunakan untuk COVID-19. Nah, apakah ini kategorinya knowledge base ataukah dynamic base gitu Pak? Nah, kalau dilihat dari awalnya kan berarti knowledge base karena Bio Farma. Kalau dari perkembangan datanya kan berarti ini vaksinnya ambil dari luar juga gitu, sehingga apakah itu sebagai dynamics gitu Pak? Oke. Bio Farma ya. Nah ini kita harus melihat konteks secara lebih luas. Kalau knowledge base, dia memang menggunakan knowledge sebagai modal awal untuk berbisnis gitu. Jadi knowledge-nya itu apa? Mungkin research ya, seperti Gojek atau Traveloka atau Blibli atau Tokopedia misalnya. Jadi knowledge pertama itu research. Jadi dia research dulu untuk melihat pasar, untuk melihat customer, untuk melihat landscape industri di negaranya. Kemudian setelah riset itu dia akan menemukan kira-kira apa yang menjadi permasalahan inti dari yang ada di pasar, yang ada di sebuah negara, kemudian yang ada dalam ada masalah di wilayah tersebut gitu. Nah setelah riset kemudian dia melakukan analisis, setelah analisis dia kemudian dapat memberikan semacam rekomendasi gitu, kira-kira bisnis apa yang relevan yang harus dibuat. Nah itu adalah knowledge base. Jadi dia berbasis dengan knowledge, berbasis dengan data, kemudian dia baru membuat bisnis. Nah bisnisnya harus seperti apa? Proses bisnisnya bagaimana, rantai pasoknya bagaimana, siapa saja yang terlibat, itu baru kemudian dia membuat produk ya, membuat bisnis dan membuat produk.
Nah, itu yang dinamakan knowledge base. Nah, kalau dynamic itu adalah perusahaannya sudah eksis, itu dia sudah kemudian punya proses bisnis, punya produk, gitu, punya keuntungan, punya rugi, gitu. Tapi kemudian ketika ada disruption, ya, kita ini kan eranya adalah era disruption, ya, era yang tiba-tiba muncul, kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisnis kita dalam jangka panjang. Sebenarnya dalam era-era sekarang itu agak susah untuk bisa memforecast ya, keuntungan kita dalam 10 atau 5 tahun ke depan bisa sama dengan sekarang. Ya, asumsinya sekarang sudah untung gitu. Bukan sekarang itu dari nol kemudian ingin untung, itu beda. Sekarang sudah untung dan harus mempertahankan sustainable competitive advantage itu. Itu agak susah karena landscape-nya cepat sekali berubah, teknologinya cepat sekali berubah, pasarnya juga cepat sekali berubah. Nah, ini yang disebut dengan dynamic capability. Ya. Dia mempunyai, bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan bisnis yang berubah-ubah. Nah, misalnya tadi Bio Farma ya kalau nggak salah ya, itu mungkin perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan secara umum, kemudian ketika mengetahui sekarang ada masalah COVID dan dia ditunjuk pemerintah misalnya untuk melakukan saya nggak tahu apakah riset dari awal ataukah dia hanya packaging vaksinnya sehingga bisa langsung digunakan dan mereproduksi dengan cara yang lebih masif misalnya. Kalau Bio Farma saya bisa menyebut itu adalah dynamic capability, Pak, karena dia sudah eksis perusahaannya, kemudian dia merubah arah sedikit untuk menyesuaikan. Tidak seperti ya, dan tapi dia masih di core bisnisnya ya, di obat dan vaksin. Beda dengan Nixon, Canon atau Kodak itu ya, jadi yang merubah bisnisnya menjadi langsung menjadi supermarket misalnya, atau GE misalnya. GE itu perusahaan penerangan yang listrik yang kemudian dia merubah menjadi perusahaan data. Gitu. Tapi itu adalah potret atau contoh dari dynamic capability. Makasih Pak. Itu Pak. Yeah. Oke, ada yang lain teman-teman, silahkan. Nah, saya kebetulan saya juga mengajar untuk pelatihan itu memetakan misalnya e-commerce di Indonesia itu mempunyai beberapa bukan value bisnis ya, tapi cara mereka melakukan penjualan produk gitu ya. Ada yang B2B, ada yang C2C, ada yang B2C gitu. B2B ya misalnya dia perusahaan yang menjual jasa antar perusahaan, gitu. Misalnya perusahaan kalau solar pesawat gitu, saya lupa namanya, bahan bakar pesawat itu ya dari perusahaan satu. Pertamina jual ke Garuda itu B2B. Kalau C2C itu sudah customer to customer. Kalau B2C ya dari perusahaan besar, dari pemroduk kepada customer gitu. Nah, ini juga ada banyak bagaimana sebuah perusahaan yang melakukan market research atau perusahaan consulting, Accenture, Deloitte misalnya, atau perusahaan e-commerce enabler, e-commerce software itu sudah kita harus punya petanya gitu, supaya kita kemudian mudah untuk melakukan pemetaan di mana kita akan menjual barang kita gitu. Nah, kita juga harus bisa membedakan misalnya perusahaan-perusahaan e-commerce itu ada di bidang apa saja gitu. Apakah dia akan menjual secara online atau menggunakan mobil wallet misalnya, atau menggunakan belanja yang lebih murah misalnya. Nah, marketplace itu termasuk dalam startup. Apa sih bedanya ketika kita menjualkan barang kita di Bukalapak atau di Tokopedia dengan kita menjualkan barang kita sendiri di Facebook Ads atau Instagram Ads misalnya.
Ya kelebihannya kita mungkin mempunyai jangkauan yang lebih luas gitu. Kemudian ada promonya dari marketplace bukan dari kita ya. Kan? Marketplace itu kan menjualkan barang kita sekaligus mendeteksi yang akan membeli barang kita. Jadi mereka bakar uangnya dengan memberikan promo kalau di Tokopedia atau di Bukalapak. Kemudian keamanan kita akan lebih terjamin. Cuma memang kita akan harus siap untuk melakukan persaingan yang tinggi gitu. Ataupun ketika pembayaran kita menjadi tertunda. Tapi ini adalah sebuah keuntungan ya ketika kita kemudian berinteraksi dengan startup yang marketplace itu. Ya, kita akan mendapatkan promo yang lebih besar gitu. Nah, ini kalau teman-teman ini ada semacam riset yang dibuat gitu dari berbagai marketplace itu ternyata kita bisa memilih misalnya yang paling banyak dikunjungi itu ternyata Shopee ya, hampir berapa juta ini 729 juta ya dikunjungi. Kemudian ranking di App Store-nya nomor 1, kemudian ranking di Play Store nomor 1, penggunaan Twitter dan Instagram-nya cukup tinggi. Kemudian Tokopedia itu memiliki ranking nomor 2, Bukalapak, Lazada, Blibli ini 5 besar yang menjadi marketplace di Indonesia. Nah, kalau Shopee itu kira-kira banyak yang mengakses itu male atau female, laki-laki atau perempuan. Laki-laki itu lebih senang belanjanya di mana? Apakah di Shopee atau di yang lain? Nah, ini Shopee banyak female, Pak. Banyak female, betul. Dan, ya ini data, betul kata Pak Vera tadi. Shopee itu 58% female. Kemudian male-nya 42%. Nah, kalau yang laki-laki itu seringnya di Bukalapak atau di Tokopedia. Nah, apa yang mereka jual, apa mereka beli itu semuanya bisa terklasifikasi di presentasi ini. Jadi ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana startup itu menggunakan data yang bisa di crowdsourcing, bisa diambil atau dipasok oleh customer. Kemudian dia bisa mengklasifikasinya menjadi data-data yang memudahkan kita. Disebut knowledge based view itu adalah penggunaan data-data ini untuk pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan untuk menawarkan produk ataukah pengambilan keputusan bagi seseorang untuk membeli produk dan di mana menggunakan platform apa gitu misalnya. Nah, ini bisa kita bedakan misalnya marketplace yang cocok itu seperti apa misalnya. Tokopedia itu lebih murah, lebih populer dan mungkin ada yang menyediakan gratis. Shopee misalnya bisa dioptimasi bagi pengguna. Kemudian banyak promo dan diskon. Lazada misalnya, lingkungan persaingan yang sehat karena tidak ada program penjual khusus. Jadi semua itu berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa adanya promo dan diskon misalnya. Bukalapak di situ bisa tawar-menawar. Elevania misalnya lebih mudah mendapatkan pelanggan. Atau Blibli misalnya lebih mudah membangun kepercayaan karena adanya inspeksi terhadap toko dan produk baru. Jadi produk dan lapak yang baru itu bisa langsung diverifikasi, jadi aman. Keamanan mungkin di Blibli misalnya. Atau ya ini data ini bahasa penting misalnya untuk mobile dan elektronik itu banyak tersedia di mana? Di Tokopedia misalnya. Fashion itu di Shopee ya paling unggul misalnya. Beauty itu di Shopee juga paling unggul. Nah, ini adalah bagaimana sebuah ekonomi yang di-create dengan research itu kemudian bisa memberikan pengetahuan kepada kita untuk dapat memutuskan di mana dan produk apa yang akan kita beli. Baik, teman-teman silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Bertanya sedikit, Pak Agung.
izin bertanya Pak Agung. Berarti hanya 7 orang yang absen ya Pak Arif ya? Pak Arif? Iya Mas. Oke. Ada 7 orang ya. Pak Safar belum muncul nih teman-teman ya. Ampun Pak. Sampun Pak Agung. Sudah Pak. Oh Pak Safar sudah. Siap. Oke teman-teman silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan mengenai perspektif ya. Kemarin ada 5 perspektif, itu ada 3 perspektif yang dipandang sebagai perspektif tradisional yang lebih mengedepankan hard offset, hard modal, hard investasi itu, dengan perspektif yang mengedepankan kepada knowledge dan dynamic bagi sebuah perusahaan untuk melakukan adaptasi. Nah, memang ada perusahaan yang dulunya, masalahnya adalah perusahaan yang dulunya itu adalah perusahaan yang menggunakan IO perspektif, tapi kemudian dia berubah gitu menjadi perusahaan yang menggunakan dynamic gitu, karena mengetahui ada semacam adaptivitas yang dia harus buat gitu. Nah, kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan perspektif dari sekarang gitu. Jadi analisis itu dilakukan sekarang, bukan dulu ya. Kalau dulu mungkin kita hanya bisa menggunakan IO, menggunakan resource gitu, atau menggunakan stakeholders gitu. Nah, kalau sekarang ya sekarang harus menggunakan konteks yang sekarang gitu. Sekarang dia itu sudah berubah atau belum? Kalau sudah berubah berarti sudah dynamic. Walaupun dulunya IO, walaupun dulunya resource gitu, tapi sekarang dia sudah mampu berubah. Kecuali kalau perusahaan yang dulunya besar tapi kemudian hancur ya karena tidak bisa melewati masa-masa seleksi yang dilakukan ya, seleksi alam ya, sehingga dia kemudian tidak muncul lagi. Kira-kira perusahaan apa nih yang besar dulu tapi sekarang sudah tidak muncul lagi? Nokia Pak. Ya. Nokia itu memang sayang sekali itu ya, jadi perusahaan yang jadi pemasok software, hardware dari handphone yang cukup terkenal, tapi kemudian dia tidak cepat beradaptasi dan kemudian dihabisi. Jadi cara bisnis dari perusahaan global itu ada yang macam-macam ya. Ada yang dihabisi dengan cara dibeli, ada yang dihabisi dengan cara bisnisnya itu dikelilingi oleh bisnis perusahaan-perusahaan dia yang membuat si perusahaan ini tidak bisa eksis gitu, atau kartelisasi namanya. Kartelisasi itu terjadi ya. Sekarang itu memang seperti lagunya seperti jargonnya Wild Wild West itu ya, sangat liar sekali dan sangat susah untuk kemudian jadi persaingannya sangat bebas dan sangat keras gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka kemudian memang fungsi untuk mempertahankan sustainable ini, pembuatan Renstra-nya tidak hanya cukup dalam waktu yang cukup lama itu. Karena perusahaan harus mempunyai agility kelincahan yang cepat sehingga Renstra-nya ini dibuat tidak sekaku mungkin, supaya divisi-divisi yang ada dalam sebuah perusahaan itu bisa langsung berinteraksi dan mungkin langsung mengubah strategi gitu. Nah, ini yang terjadi dalam landscape perusahaan atau pertarungan di dunia global sekarang. Ya, mungkin kita sudah belajar di pendatar yang pertama, jadi bagaimana ketika kapitalis dan sosialis itu sudah melebur gitu, untuk menjadi sesuatu ekosistem yang berbasis kapitalis. Tapi lucunya sekarang, kalau dulu ekosistemnya masih terkotak,
tapi yang menang kapitalis, negara-negara kapitalis. Tapi sekarang ekosistemnya sudah blur, sudah membaur, tapi yang menang mengapa bisa sosialis. Jadi sosialis menang, tapi dia menggunakan iklim kapitalis. Gitu. Itu mengapa? Gitu. Mengapa sebuah perusahaan di Cina itu mampu memenangkan persaingan? Gitu. Bahkan dengan Amerika. Mungkin kita bisa kemudian bersetuju ya dengan Pak Trump ketika melihat persaingan bisnis antara Amerika dan Cina. Gitu. Mungkin Pak Trump itu tidak melakukan perang dagang, ya Amerika mungkin sudah selesai. 5G-nya mungkin akan diproduksi oleh perusahaan-perusahaannya Cina atau Huawei gitu, yang akan memasang semua fiber di Amerika gitu. Atau penggunaan Alibaba, cara pembayaran Alibaba dan lain-lain. Ya seperti kita ketahui sekarang YouTube sudah mulai dikalahkan TikTok gitu. Makanya orang Amerika sudah mau atau sudah membeli sahamnya TikTok, tapi saya nggak yakin bisa sampai 50% gitu. Karena Cina proteksinya cukup kuat. Nah ini yang menjadi sebuah bukan anti klimaks, tapi sebuah antitesis dari pendatar yang dibuat oleh Pak Friedman gitu. Jadi tidak hanya cukup terambruknya tembok Berlin itu menjadi penanda bahwa kita sudah benar-benar global. Kita sekarang sudah kemudian mau mengalami era di mana terjadi deglobalisasi. Gitu. Bahkan COVID ini membuat deglobalisasinya menjadi semakin kuat. Gitu. Kita harus kemudian meredefinisi kekuatan kita. Gitu. Sehingga kita tidak lagi kemudian mendukung apa yang terjadi ketika semua barang dan jasa itu bisa mudah untuk kemudian saling memasuki di semua negara. Nah, kita ketahui akhir-akhir ini misalnya ada kunjungan ya Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika ke Indonesia. Ini sesuatu yang harus ditangkap dalam konteks yang lebih strategik. Gitu. Mereka ke sini tuh mau ngapain gitu kira-kira? Dan Indonesia harus berbuat apa gitu? Indonesia ini seperti gadis cantik yang yang diincar ya oleh Beijing maupun Washington. Nah, kita harus apa? Apakah kita mampu memetik keuntungan dari persaingan itu, Sino versus US, ataukah kita malah kemudian menjadi sumber daya yang mereka tarik gitu misalnya. Nah, itu bisa kemudian kita analisis dari strategik yang mungkin sudah teman-teman pelajari. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman. Jadi mungkin ujiannya itu seputar bagaimana kondisi makro dari landscape bisnis yang ada sekarang. Kondisi makro itu seperti apa dan secara konsep itu dapat dijawab dengan bagaimana gitu. Konsep itu ya konsep yang teman-teman pelajari gitu. Misalnya dengan Pak Friedman itu kan dia memberikan beberapa konsep gitu. Ada beberapa konsep yang dia memberikan pandangan bahwa bisnis itu akan menjadi sesuatu yang mengglobal, kemudian akan dimulai oleh teknologi, bisnis data, kemudian bisnis yang kemudian investasi itu tidak hanya dilakukan oleh sebuah negara dengan membuat kantor di tempat produk itu dibuat misalnya. Jadi kalau zaman dulu ya kita mau investasi itu paket dari kantornya, tenaga kerjanya, produknya, delivery-nya ya di sebuah negara. Tapi sekarang dengan bisnis yang dibuat itu mungkin tidak hanya bisa dilakukan di sebuah negara, tapi di berbagai negara yang mempunyai keuntungan. Baik keuntungan akses, keuntungan finansial, dan keuntungan kemurahan tenaga kerja. Jadi misalnya kuliah di Singapura karena aksesnya mudah, tapi manufacturing-nya di Sidoarjo misalnya karena tenaga kerjanya murah gitu. Sekarang nggak lagi ya. Kemudian marketingnya ada di mana? Ada di seluruh dunia gitu, dengan
media sosial misalnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah perspektif baru dalam manajemen strategik. Silakan teman-teman. Ya, Safor Pak Agung, izin Pak. Ya. Monggo, ya, Pak, sangat menarik sekali Pak, saya mengikuti tadi. Ini kan kalau kita flashback ke belakang di saat krisis moneter dulu ya, itu bahasanya UMKM di Indonesia kan sangat berperan Pak untuk istilahnya mendorong ekonomi kita untuk bangkit ya. Cuman kalau saya melihat dengan adanya pandemi saat ini Pak, ini mungkin ada sebuah keterkejutan di semua lini Pak ya, termasuk sektor ekonomi. Kalau saya kebetulan di pariwisata, belum tadi yang disampaikan Pak Agung berkaitan dengan Traveloka dan lain sebagainya yang mereka mempunyai sebuah kapitalisasi yang besar, itu sangat menghimpit Pak pelaku wisata dalam hal ini. Nah, nanti ke depannya Pak, kalau kita melihat harapan pemerintah kan sebenarnya UKM itu kan bisa juga mendorong ekonomi di saat pasca pandemi ini Pak. Tapi kalau saya melihat kok itu tidak sangat berat gitu loh Pak Agung. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana Pak menyikapi seperti ini Pak? Oke. Baik Pak Safor ya, saya coba menjawab itu. Jadi bisnis wisata itu bisa dilakukan ketika kita memperhatikan dua faktor teknikal, satu faktor teknikal, dua faktor psikologik. Faktor teknikal itu adalah sebuah pariwisata itu akan dikunjungi sekarang kalau dia sudah sudah pernah banyak orang yang melakukan review terhadap pariwisata tersebut gitu. Misalnya di Banyuwangi misalnya. Banyuwangi dulu itu kan bukan tempat tujuan pariwisata, tapi tempat intermediate ya, jembatan saja dari Jawa menuju Bali itu lewat Banyuwangi. Padahal keindahan alam Banyuwangi itu tidak kalah dengan Bali misalnya. Lalu kemudian Pak Bupatinya itu melakukan manajemen strategic review gitu, dan dia membuat sebuah program yang kemudian akan mengangkat Banyuwangi. Programnya sederhana sebenarnya, jadi memperbanyak konten di media sosial, baik foto, video, narasi mengenai Banyuwangi, bahwa ada tempat yang baik di Banyuwangi, ada tempat yang belum pernah dikunjungi, kemudian ditambahkan narasi-narasi yang baik, ditambahkan foto-foto, kemudian orang akan suka ke sana. Nah, kalau udah banyak orang yang ke sana, maka akan lebih baik ditambahkan review dari pengunjung. Nah, itu akan menambahkan orang lain untuk bisa mengunjungi tempat tersebut misalnya. Nah, mengenai UMKM memang dilema ya, karena UMKM ini modalnya tidak begitu besar, tetapi dia harus hidup mandiri. Nah, sebenarnya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini ada, itu sebenarnya lebih mudah. Ya. Coba kita bicara lebih strategik ya, bukan lebih ekonomi politik ya. Kalau ekonomi politik nanti kita bisa debat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya mempermudah ya bagi UMKM untuk kemudian dia bisa lebih usahanya itu lebih baik gitu. Misalnya dia bisa membuat usaha itu dengan 7 atau 9 orang. Itu bisa langsung buat usaha, kemudian melakukan perizinan. Kalau perizinannya lama sekali proses, dia mendaftarkan saja. Itu sudah bisa dia untuk membuat semacam perusahaan kecil gitu. Nah, nanti seharusnya itu bantuan dari pemerintah atau lembaga itu akan semakin banyak supaya UMKM itu akan segera hidup gitu. Nah, UMKM ini memang dilema ya. Kita tidak bisa seperti krisis 98 Pak Safor. Krisis 98 itu kan krisisnya orang kaya sebenarnya. Jadi orang-orang kaya yang melakukan investasi, yang melakukan transaksi dengan bank-bank yang besar, tapi kemudian ketika nilai tukar rupiah naik itu semua asetnya menjadi turun gitu. Dan semua bisa menjadi miskin besar. Nah, UMKM karena tidak bertransaksi dengan dunia luar, atau kalau bertransaksi dengan dunia luar dia jual beli produk raw material atau produk mentah, itu malah mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kalau sekarang itu kan masalahnya karena tidak bisa jualan.
tidak bisa mendeliver produk atau tidak bisa berproduksi ya, karena ada social distancing ya, masalahnya kan social distancing ya. Nah, makanya UMKM harus segera berubah ya. Dia tidak lagi melakukan manufacturing secara fisik, tapi ya ini harus dilakukan secara ramah social distancing itu. Kemudian ketika dia melakukan marketing bisa menggunakan media-media lain yang itu bebas, yang itu free, tapi bisa kemudian menjualkan produknya. Ya, maka UMKM harus mempunyai strategi yang adaptif, Pak Safar ya. Tidak seperti yang dahulu, tapi harus mempunyai strategi yang adaptif untuk dia bisa survive untuk menghadapi masalah social distancing. Ini tidak krisis ekonomi, tapi krisis kesehatan gitu. Jadi mungkin UMKM itu harus lebih bisa menawarkan produk dengan media-media yang bersifat gratis. Apakah menggunakan website, apakah menggunakan Facebook Ads, menggunakan Google Ads, menggunakan Instagram Ads, itu adalah kanal-kanal yang murah yang bisa disediakan. Tapi tidak mudah bagi UMKM untuk melewati masa-masa COVID ini, karena yang dihadapi bukan modal, dihadapi bukan pesaing, tapi yang dihadapi adalah social distancing. Begitu, mungkin kalau mau diklarifikasi atau ada yang belum terjawab, silakan Pak Safar. Ya Pak, makasih Pak Agung. Lalu berkaitan dengan itu Pak, dengan berkembangnya tadi loh Pak, kita kan otomatis kalau UMKM itu tadi kan kita tidak bisa lepas dari itu tadi, pesaing kita adalah kayak semacam kalau di pariwisata kan Traveloka, terus ini. Ternyata mereka itu juga selain bakar uang, adanya sebuah keuntungan tersendiri Pak. Nah, misalkan saya ambil contoh kayak Garuda. Ternyata menurut informasi itu ada keuntungan daripada advance deposit yang diberikan oleh Traveloka itu ke Garuda gitu loh Pak. Nah, mungkin kalau dari sisi pelaku wisata yaitu mungkin ada ketidakberpihakan daripada operator di sini dengan pelaku-pelaku wisata yang masih konvensional gitu Pak. Oh ya. Ya, ya kalau kemudian harus dihubungkan dengan oke, ya saya coba, kebetulan saya mengadakan pelatihan mengenai industri pariwisata dengan big data Pak ya. Coba, Pak. Jadi izin gambarannya seperti ini Pak Agung. Kalau misalkan Garuda itu kan dia net to agent-nya itu misalkan 3%. Lah karena Traveloka ini bisa advance deposit yang lebih besar, itu bisa Garuda itu bisa ngasih 7-10% Pak. Nah, itu kan dari situ kan sudah bentuk apa ya? Jadi keputusan daripada seharusnya kan Garuda di dalam hal ini adalah perusahaan plat merah ya. Mungkin dia juga tidak harus juga istilahnya melihat juga dari sisi pelaku wisata yang konvensional itu Pak, gitu Pak. Oke, ya Pak. Jadi Garuda itu adalah perusahaan BUMN yang dia di satu sisi dia punya fungsi untuk berbisnis. Jadi berbisnis itu meningkatkan kapasitas organisasinya untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga keuntungan itu harusnya disetorkan kepada negara. Nah, negara kemudian dapat mendapatkan keuntungan dan kemudian dibuat untuk pelayanan publik. Nah, memang ya seharusnya harus ada semacam aturan yang lebih ramah gitu. Kira-kira porsi apa saja yang bisa dilakukan oleh Traveloka, Garuda, dan UKM. Kalau itu bisa disinergikan, mungkin kue itu bisa dibagi, Pak. Jadi bukan bersaing secara bebas. Nah, sekarang memang persaingannya memang zero sum game gitu ya. Siapa mendapatkan dia akan memenangkan, siapa sudah dapat dia akan mempertahankan. Nah, ini ada yang menarik di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi subchapternya ada di tentang BUMN. Nah, saya kebetulan membaca dan ini menarik dan ini bisa menjadi peluang. Ya kita buat saja peluang dan cipta kerja ya di samping masalah ekonomi politik. Jadi selain sebagai
entitas yang menarik bisnis itu ke depan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, perusahaan BUMN itu harus juga berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Jadi mereka itu harus mau untuk berkontribusi terhadap kepentingan umum, bahasanya seperti itu. Nah ini yang menjadi resistensi bagi teman-teman BUMN ya. Jadi dia itu sebenarnya disuruh bisnis atau disuruh membantu pemerintah gitu. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu ada paksaan dalam tanda kutip bahwa perusahaan tersebut bisa kemudian berkontribusi dalam pembangunan. Nah untuk itu dia seharusnya nantinya itu harus bekerjasama dengan UKM sekitar atau UKM di daerah wisata tersebut untuk saling memenuhi rantai pasok yang dimiliki. Selain menjualkan aset pariwisata, tempat pariwisata juga bisa berbagi rezeki. Nah, itu memang masih undang-undang ya, belum tahu kita pelaksanaannya ya. Tapi intinya seharusnya memang ada policy khusus yang membuat UMKM itu dapat dibangkitkan, dimudahkan beroperasi dan pajaknya itu yang dikurangi. Kalau itu bisa dilakukan, ya persaingan akan semakin transparan. Tapi agak susah memang ketika dalam konteks ekonomi digital ini melakukan persaingan yang rata gitu. Karena ekonomi digital ini adalah ekonomi yang padat modal. Jadi siapa yang dia kaya, siapa yang dia punya data itu akan terus mendapatkan atau terus mengumpulkan finansialnya itu. Ya seperti yang disampaikan di World is Flat itu. Jadi ketika semua sumbatan sudah dibuka, semua bisa berbisnis di seluruh dunia, maka yang kaya akan semakin kaya, yang tertinggal akan semakin tertinggal. Nah ini yang menjadi PR untuk negara, kemudian harus membantu masyarakatnya, membantu kemudian masyarakat UMKM untuk bisa mendapatkan keuntungan juga. Nah ini mungkin yang bisa ditawarkan. Jadi ini adalah bisnis yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya ada tentang sistem komunikasi, sistem marketing, kemudian sistem bisnis, dan alat untuk menggenerate data. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara lokal, secara daerah, itu mungkin ada pembagian peran misalnya. Pemerintah itu melakukan apa? Menjual tempat pariwisata. UMKM itu melakukan apa? Misalnya memproduk barang-barang yang khas di daerah wisata tersebut. Kemudian perusahaan besar itu melakukan apa? Kalau itu bisa disinergikan, saya kira wisata di daerah tersebut itu dapat maju, tetapi pelaku wisatanya juga dapat menarik keuntungan. Nah, ini misalnya big data itu juga bisa menjadi alat untuk menggenerate statistik dalam sebuah wisata misalnya. Nah, dengan adanya user generated content misalnya, itu akan mempermudah marketing sebuah tempat wisata tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh pengunjung gitu. Dengan melakukan review terhadap daerah wisata tersebut, dia bisa mempromosikan tempat wisata tersebut tanpa harus dibayar oleh pemerintah misalnya. Kemudian data-data ini juga bisa dibuat oleh sebuah platform di sebuah pemerintah daerah untuk melihat transaksi data dari seorang yang ingin berwisata ke dalam sebuah daerah tersebut. Misalnya data booking ya, data booking ini kan banyak sekali gitu. Apakah data mengenai orang yang memesan pesawat, orang yang memesan kereta, orang yang memesan mobil sewa, gitu. Pesannya kapan, tanggal berapa, apakah akan ada reroute, apakah ada refund dan lain-lain itu bisa di-generate data-data tersebut. Kemudian kapan dia datang, kemudian di mana saja, dia stay-nya di mana saja, dia akan mengunjungi tempat di mana saja, dan dia akan makan, akan berwisata, akan menjadi pernak-pernik di mana saja. Kalau pemerintah berhasil menggenerate data-data ini dan disebarkan, apakah kepada UMKM, apakah kepada pemain besar, ataukah kepada bisnis yang dimiliki pemerintah misalnya, itu bisa dibuatkan rantai pasok yang terintegrasi gitu Pak. Misalnya ketika data booking dan pre-arrival ini ada, kemudian mereka langsung mensuplai kepada teman-teman UKM yang menyediakan misalnya untuk makannya, untuk cindera matanya, gitu, untuk kemudian atraksinya. Gitu.
Jadi sangat customisasi. Misalnya ada 10.000 orang yang akan datang. Packagingnya sudah harus jelas itu. Jadi yang mau nari, yang mau atraksi itu sudah jelas berapa kali dia nari. Nah, karena yang akan datang itu 100 orang atau 10 orang. Nah, ini yang bisa melakukan sebenarnya pemerintah. Kalau pemerintah mau menggenerate data dari masing-masing inputer data atau mining data dari masing-masing perusahaan, itu kemudian dia store data itu pada UMKM, itu akan memudahkan UMKM untuk kemudian berkembang, membuat produk, mengcustom produk, membuat atraksi, atau menyediakan kuliner di daerah-daerah yang akan dikunjungi. Tapi kalau sekarang masih persaingan bebas, semuanya serba tertutup, ya yang menang hanya Garuda dan Traveloka. Saya kira begitu Pak Sahbor. Ini harus ada kolaborasi, harus ada sharing data ini. Dan big data ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap gitu. Ya. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak Sahbor, terima kasih. Siapa lagi teman-teman? Baik, waktunya ya, saya kira waktunya sudah hampir selesai. Nanti saya minta tolong Pak Sahbor dan Pak Arif untuk WA saya atau ditulis di chat privat ke saya, kira-kira 6 orang yang tidak hadir hari ini siapa? 6 orang yang tidak hadir saja ya. Siap Pak, Pak. Sudah Bapak, sudah dikirim. Oke, nanti saya 7. Yang 2 izin Bapak. Oh iya. Nanti saya di WA ya Pak Arif ya. Iya, sabar. Matur nuwun. Sami-sami. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu. Jadi yang jelas soalnya kisi-kisinya mengenai landscape bisnisnya seperti apa, kemudian sistem informasi strategik itu kira-kira ada di mana dalam sebuah perusahaan. Teman-teman mungkin harus mengidentifikasi. Jadi sebuah perusahaan yang baru, sebuah perusahaan yang besar itu butuh sistem informasi strategik seperti apa. Jadi seperti saya ulangi, jadi sistem informasi strategik itu adalah aplikasi yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mengelola resource-nya. Baik resource yang berupa bahan mentah, resource bahan yang akan di-manufacture, akan dibuat, kemudian resource yang digunakan untuk mengelola tagihan atau keuangan, kemudian resource atau aplikasi untuk mengelola bagaimana barang tersebut di-deliver kepada user atau customer. Nah, kemudian setelah itu perspektif. Nanti ada case tentang perspektif. Nah, silakan untuk bisa dipelajari lebih lanjut perspektif manajemen strategik itu apa saja, kemudian keunggulannya apa saja, bedanya apa saja, kemudian ketika ada kasus, menggunakan perspektif apa saja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu kisi-kisinya. Jadi tidak akan keluar dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita ujian minggu depan, kemudian kuliah lagi, minggu depannya lagi. Atau 2 minggu lagi, teman-teman. Belum ada pemberitahuan Pak, baru jadwal UTS saja Pak Agung yang kita terima. Oke, ya, baik Pak. Oke, kalau begitu ya sudah nanti ditunggu saja dari admisi. Kemudian minggu depan setelah UTS akan ketemu saya lagi. Kita akan membahas untuk bagaimana membuat Renstra, ya, Renstra yang berisi sistem informasi strategik untuk entitas kita. Bisa entitas yang kita bekerja padanya, atau entitas yang kita miliki, atau perusahaan publik. Nah, bagaimana sistem informasi yang sudah ada, bagaimana dukungan terhadap perusahaan tersebut, gitu. Lalu apa yang harus diperbaiki ya, menghadapi perubahan yang cukup cepat ini. Baik, kalau tidak ada saya
akhiri. Nanti saya tunggu dari Pak Arif dan Pak Safor untuk WA-nya. Terima kasih, selamat belajar. Nanti sosmed saya, IG saya akan saya kirim ke WA-nya Pak Arif atau Pak Safor. Sehingga jam 8 Jumat besok sudah bisa diakses soalnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agung. Selamat sore Pak. Selamat sore, Felix. Terima kasih. Juara Mas Ferat itu juara pasti. Dolan terus acaranya pokoknya. Pak Arif, share IG-nya di itu Pak, di grup. Mas Arif, aku Safor aja. Saya nggak punya IG terus terang. Ya wes ini tak. Ini tugas UTS-nya tentang apa ya Pak ya? Dan tidak nyimak tadi. Kenapa Pak Halimi? Ada tugas untuk UTS-nya Pak? Enggak, cuman besok ada itu Pak, ulangan seperti anak-anak SMA Pak. Jadi geng Pak. Dikerjakan di kertas folio, terus ditulis pakai tangan, difoto. Ballpoint ya, siapkan terus difoto ya. Pakai ballpoint betul Pak Arif. Jangan pakai itu Pak, jangan pakai. Enak pensil, kalau salah bisa dihapus. Oke, panggil matur suwun Pak. Pak Agung Nugroho jadi gambar Pak, enggak Pak. Jadi kayak film. Mas Arif ini siapa yang gak hadir ya? Mbak Upi terus siapa lagi ya? Siapa ya tadi? Pak Alex ya hadir Pak Alex. Pak Ferat paling kalau nggak bisa gambar gurune. Apa Pak Agung? Kalau nggak bisa ngerjain yang digambar gurune. Iya. Pak Wes tak foto Pak Agung tak foto Pak. Pak Agung apa Mbak Olive? Waduh. Mas Ferat ini. Aku ketinggalan berita ya sepertinya. Pak Ramadhani ini yang di jurus 1 di jurus 1. Iki ngomong-ngomong sing dolan iki ora tau ana oleh-oleh mau gambare tok ning mobil. Ini Pak Safor ini. Waduh. Ngegrab. Pak Yai bayar kuliah. Kejar setoran ini bayar kuliah. Registrasi 2 Pak. Iya nih saatnya bayar kuliah. Registrasi 2, siap. Kan banyak ngomong-ngomong di saat bayar kuliah mau meneng kabeh, Pak. Iki ana sing ora ya, arep ana sing simpan pinjam ngutangke ngombayar kuliah ora bungake kena. Ngenteni jaminan ijazah. Jaminan ijazah. Zamannya langsung mode relaksasi. Relaksasi apa refleksi? Pun Pak, tak live dulu ya. Yo kuliah IT auto Pak. Yo. Kita balik ngerjain tugas. Yalah wis. Mas Arif, jenengan sing anu yo iki aku di jalan deh. Di WA ke saya siap boleh Mas. Siapa yang gak hadir Mas? Aku gak hafal, gak kelihatan kalau di sini. Oh iya, oke. Nggih. Mari ini kuliah mana ya? Habis ini kuliah lagi ya? IT audit ya? Iya Pak, Pak. Waduh. Sangat. Ya. Kuat dilakoni, ora kuat dijolni sapi. Arek wis. Ora kuat yo rabineh Pak. Alah, dijolni sapi malah. Ya Allah. Ya wis. Nggih. Aku di WA ya Mas Arif. Oke. Yes, bangun. Siap. Teman-teman, nanti ketemu lagi. Amin Ini juga. paket datanya biar gak habis saya ngirit. Yuk. Assalamualaikum.
you.